anak-anak semua, kembali lagi kita pada pagi hari ini di dalam literasi. Sebelum kita melakukan aktivitas, ya kita akan sejenak mendengarkan kisah tentang Nabi Elia. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan kisah tentang Nabi Elia, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini berkat Tuhan masih dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti pesan Tuhan melalui literasi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kisah Nabi Elia ini tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 18. Nah, mari kita saksikan kisahnya. Setelah Samuel, Daud, dan Salomo meninggal, umat Tuhan terpecah menjadi dua kerajaan, Yudea di selatan dan Israel di utara. Penguasa Israel adalah Raja Ahab. Ia menyembah Baal dan melakukan kejahatan lebih banyak daripada raja manapun sebelum dia. Maka Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memberitahu Ahab bahwa tidak akan ada hujan selama bertahun-tahun. Dan ini membuat Ahab marah. Elia harus lari dari Ahab dan berkemah di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara Elia dengan mengirim burung gagak untuk membawa makanan. Ketika sungai mengering, Tuhan menyuruh Elia pergi meminta makanan kepada seorang wanita. Saya hanya memiliki 1 kali makanan untuk saya dan anak saya. Buatkan untukku dulu dan kau akan baik-baik saja. Saat wanita itu taat, terjadi keajaiban. Dia tidak kehabisan makanan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu tanpa hujan, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi menemui Raja Ahab. Mari kita lihat Tuhan siapa yang lebih kuat. Kumpulkanlah nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nabi Baal dan Elia membangun altar. Mereka harus berdoa dan jawaban doanya adalah api yang diturunkan dari langit. Nabi Baal berdoa dan berteriak-teriak memanggil Allahnya. Tetapi tidak ada jawaban. Panggillah lebih keras, Tuhanmu pasti sedang tidur. Nabi Baal mencoba lagi, tetapi tetap tidak ada yang terjadi. Lalu Elia menyuruh menuangkan air ke atas korban bakaran dan di atas kayu api itu. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dan meminta untuk mengirimkan api. Lalu turunlah api Tuhan yang menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah. Maka rakyat mengetahui bahwa Allah Elia lah yang paling kuat dari semuanya. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Raja Ahab dia menyembah kepada Baal dan juga melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Nah, kita mau belajar ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Tuhan siapa? Yaitu Tuhan Yesus ya. Kita tidak boleh menyembah patung-patung, menyembah batu, ataupun menyembah pohon-pohon besar. Tetapi patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak,
Demikian literasi pagi hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami belajar pada hari ini, kami diingatkan Tuhan untuk kami hanya menyembah kepada Engkau saja. Biar kiranya Tuhan menolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu literasi pagi hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.